Oke, selamat datang buat teman-teman. Sekarang kita masuk ke video ke-6 ya dari bahasan tentang kelas diagram dan kita bakal bahas tentang agregasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Fauzi yang akan mengulas materi ya. Nah, jadi buat di roadmap kelas diagram sendiri kita udah masuk ke bagian sub ketiga dengan bahasan terakhir agregasi. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini atau ya baru mengikuti kelas ini, belum lihat video sebelumnya, boleh dicek ke YouTube channel. Di sini udah ada video-video sebelumnya yang lumayan untuk ditonton secara berurutan. Nah, setelah ini kita bakal ada dua materi terakhir, kelas relationship dan sampel ya. Jadi terus disimak, terus diikuti videonya ya. Nah, ini buat referensi yang digunakan, teman-teman boleh dilihat buat lebih detailnya pembahasannya, karena apa yang dijelaskan oleh saya ini cenderung poin-poinnya saja yang diharapkan teman-teman bisa lebih memahami. Oke, sekarang kita masuk ke agregasi. Jadi agregasi itu secara definisi merupakan hubungan antara dua kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain, dan tetapi dua kelas ini dapat berdiri sendiri. Oke, sekarang kita kupas tuntas. Jadi ini ada ilustrasinya, ada kelas A dan kelas B. Jadi kelas A itu dinamakan wall part, wall class, atau kalau yang B itu disebut kelas part. Jadi kelas B ini, kelas part ini merupakan bagian dari kelas A. Seperti itu. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan bahwa dua kelas pada agregasi ini dapat berdiri sendiri. Maksudnya seperti apa? Ketika implementasinya nanti, kelas A itu dibuat terlebih dahulu, dibuat objek kelas A, lalu dibuat objek kelas B, kemudian barulah dimasukkan objek B tersebut di kelas A. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih detail tentang agregasi. Jadi seperti yang disebutkan tadi, agregasi ini biasa dikenal dengan hubungan part of relationship. Bentuknya lebih kuat dari asosiasi, jadi agregasi itu bentuk lebih khusus dari asosiasi. Jadi bukan berbeda, tapi bentuk lebih khusus. Perbedaannya itu ada garis solid dengan diamond putih di sini. Di mana arah diamondnya itu dari part class ke wall class. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kedua kelasnya itu berdiri sendiri. Jadi, jika salah satu objek dihapus atau diakhiri, maka kelas yang tersisa masih bisa berdiri. Nah, ini ada perbedaannya terkait asosiasi dan agregasi. Wah, kalau asosiasi itu merupakan hubungan link. Kalau agregasi, hubungan part, bagian. Lalu, bentuk aslinya itu, asosiasi itu yang disimpan itu nilai atributnya dengan tipe data asli. Sedangkan agregasi yang disimpan itu adalah data kelasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya bisa dilihat di sini yang disimpan di kelas jurusan itu adalah dosen, kelas dosen, tipe datanya tipe data kelas gitu. Nah, sedangkan asosiasi digambarkan dengan garis tegas, agregasi digambarkan dengan hollow diamond. Oke, tadi sudah pembahasan materi singkatnya, sekarang kita masuk ke implementasi software UML-nya. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah kasus. Jadi, dalam sebuah perlombaan IT, setiap peserta diwajibkan memiliki sebuah kelompok. Setiap kelompok tersebut tentu terdiri dari lebih dari satu orang. Bagaimana kelas diagramnya? Nah, ini sekarang kita buat di visual paradigma ya. Ini sekarang kita definisikan atribut apa aja yang perlu ada di peserta. Biasanya kode peserta, nama peserta, sama asal universitas ya. Sedangkan di kelompok biasanya ada ID kelompok, nama kelompok, sama nanti bakal ada atribut daftar peserta yang tipe datanya adalah peserta ini. Tidak lupa kita di sini tambahkan konstruktor ya. Ini bebas.
Nah, ini daftar peserta. Tipe datanya adalah tipe data kelas dari peserta. Jadi kita tulis di sini peserta. Nah, bentuknya array. Kenapa bentuknya array? Karena kita akan menampung peserta lebih dari satu. Gitu. Jadi adalah salah satu bentuk khas dari agregasi adalah tipe data peserta ini, kelas peserta ada di kelas kelompok. Nah, untuk membuat hubungan agregasi ini kita klik menu ini. Terus kita buat navigasinya. Nah, seperti ini. Ini merupakan kelas diagram dari kasus yang udah disebutkan tadi. Jadi untuk bentuk kelas diagram isinya udah disebutkan juga tadi bahwa yang disimpan pada kelas kelompok adalah data kelas peserta berupa array. Kenapa array? Karena multiplicity-nya adalah satu kelompok memiliki satu atau banyak peserta. Lebih seperti itu. Oke, ini sekarang kita ada di penghujung materi. Buat teman-teman, makasih yang udah menyimak bentukan materi dari slide awal sampai tadi implementasi. Di sini ada pepatah dari Thomas Alva Edison bahwa saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Jadi buat teman-teman, terus lakukan belajar dan latihan secara berulang sampai kita menjadi suhu atau master di bahasan atau suatu topik. Ya, kurang lebih segitu. Sekian dari saya Andi Fauzi. Terima kasih.